lagi di mata pelajaran kimia analisis instrumen. Sebelum kita melakukan pembelajaran, silakan dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas Geri, silakan dipimpin untuk berdoa. Bersiap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Gimana kabarnya anak-anak untuk hari ini? Ya, alhamdulillah ya. Semoga kita sehat selalu ya. Kemudian saya cek presensi dulu ya. Deka, Larissa. Untuk hari ini kita mempelajari tentang teknik analisis spektrofotometri UV phase. Tapi sebelumnya saya ingin tahu terlebih dahulu anak-anak ya, karena materi minggu kemarin ada hubungannya dengan hari ini ya, tentang konsep dasar. Minggu kemarin kita sudah mempelajari beberapa materi dasar yang selalu kita pakai dalam analisis. Kira-kira apa yang dinamakan panjang gelombang maksimum? Ya. Panjang gelombang yang memiliki nilai absorbensi paling besar. Ya, betul sekali. Untuk sampel yang berupa padatan, kira-kira bisa nggak dianalisis dengan metode spektrofotometri UV phase? Saya, Pak. Ya, silakan. Bisa, Pak, tetapi tidak dapat langsung diukur, melainkan harus dipreparasi terlebih dahulu agar terbentuk larutan yang siap diukur absorbensinya. Ya, betul sekali. Jadi tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, menerapkan teknik pengukuran untuk uji spektrofotometri UV phase dengan benar. Maksudnya nanti kalian harus bisa melakukan preparasi jika sampel belum bisa diukur seperti tadi, padatan harus juga menjadi larutan. Kita masuk pada teknik pengukuran atau cara preparasi sampel ya. Anak-anakku di situ terdapat beberapa sampel, ada lemon, kemudian sosis, jeruk, kemudian ada lagi yang paling bawah air ya. Semuanya itu tidak bisa langsung dianalisis dengan metode spektrofotometri UV phase. Maka harus dilakukan preparasi. Untuk lebih jelasnya, Bapak akan mentayangkan video preparasi dan cara menentukan kadar sampel. Nanti setelah penayangan video kita diskusikan. Nah, ini preparasi buah mangga. Buah mangga dihaluskan terlebih dahulu, kemudian ditimbang masanya, kemudian dijadikan larutan, ditambahkan pelarut yang sesuai ya. Ada yang ingin ditanyakan? Saya, Pak, jika mau tanya. Oh ya. Kenapa buah mangga dilarutkan dalam asam oksalat? Ya, dalam video tadi memang ditambahkan asam oksalat ya. Untuk membuat larutan dari preparasi sampel, maka harus menggunakan pelarut yang sesuai. Karena kebetulan dalam video tersebut buah mangga akan ditentukan kadar vitamin C. Dan kita tahu vitamin C itu nama lainnya asam askorbat. Asam askorbat nanti bisa larut dengan baik dalam asam oksalat. Makanya, oh ya, silakan Mbak Nalurita. Kenapa kok harus ditambahkan fenantrolin? Oh ya, kenapa kok harus ditambahkan fenantrolin? Besi 2 itu nanti dia cocok atau bisa bereaksi dengan fenantrolin membentuk senyawa kompleks. Nah, sifat dari larutan kompleks atau senyawa kompleks itu senyawanya berwarna. Jadi untuk besi 2 itu cocoknya dengan fenantrolin. Oke ya. Untuk yang pertama dengan metode reference standar. Maksudnya sampel yang akan ditentukan kadarnya atau konsentrasinya nanti dibandingkan dengan larutan reference standar. Larutan reference standar itu yang sudah diketahui konsentrasinya, kemudian diukur absorbensinya. Sampel juga sama, nanti ditentukan absorbensinya. Dari data sampel dan larutan reference standar yang sudah diketahui konsentrasinya, nanti dibandingkan dengan rumus
AS kali CRS, AS kali CRS sama dengan ARS kali CS. Kemudian untuk yang kedua, dengan menggunakan kurva baku atau disebut juga kurva standar atau bisa disebut kurva kalibrasi, dengan cara membuat beberapa larutan standar yang sudah diketahui konsentrasinya dengan variasi konsentrasi atau kadar. Setelah itu diukur nilai absorbansinya. Setelah ketemu nilai absorbansinya, nanti bisa digunakan untuk pembanding absorbansi sampel yang diukur. Nah, ini kita sudah membuat beberapa larutan standar, ya, dari molaritas terkecil ke terbesar, ya, untuk memudahkan analisis. Nah, berikut cara mengoperasikan alat spektrofotometer dalam mencari kurva standar. Hasil yang didapat dari absorbansi larutan standar. Ada yang ditanyakan? Saya Pak, Ya. saya ingin mau bertanya. Tadi kan di dalam video ada tempat kupas yang 01 atau menggunakan 4 larutan standar. Kalau diisi 5 larutan standar boleh atau tidak? Ya. Jumlah larutan standar yang digunakan untuk kurva standar itu kalau di dalam alat itu ada pilihan minimalnya 3, maksimalnya 20. Jadi boleh 3, 4 atau 5 sesuai tempat, ya, atau lebih boleh. Nanti mengukurnya itu bergantian sampai kalau tidak ada paling bentuk kelompok untuk membuat kurva standar. Depan kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Untuk yang bagian depan, ya, nanti kelompok 1 membuat larutan standar 10 ppm dengan larutan induk yang sudah saya sediakan di depan 100 ppm dengan volume 50 mili. Nah, bisa silahkan dihitung terlebih dahulu di LKPD. Kira-kira 3/4 pengisiannya. Kalau sudah dimasukkan ke tempat kuvert, kelompok 1 nomor 1, kelompok 2 nomor 2, kelompok 3 nomor 3. Ada yang berani mengoperasikan, ya, memulai? Siapa? Ya, silakan Mbak Fasa dengan, ya, silakan Mbak Fasa. Oke. Yang kuning ada berubah, ya, silakan. Oke, ya. Kontes. Number of cent. Skip. Oke. Nah, 3 karena jumlah larutannya tadi 3, ya. Oke. Enter. Masukkan kadarnya. Measure.
Ini silakan Mbak Fasa untuk dibacakan hasil praktikumnya. Setelah kita menjawabkan dengan Gary, didapatkan hasil kader 9,4. Dari kader 10 ppm didapatkan hasil absorbensi sebanyak 0,156 dan kader 20 ppm dihasilkan absorbensi sebesar 0,247 dan kader 30 ppm dihasilkan absorbensi sebesar 0,461. Ada pula persamaan garis yang didapat yaitu Y sama dengan 0,0152 X min 0,017. R kuadrat sama dengan 0,976. Persamaan garis Y sama dengan 0,0152 X min 0,017 itu nanti digunakan untuk menentukan kadar sampel. Kalau sekarang 0,97 ya mendekati 1, sehingga grafik yang dihasilkan sudah cukup bagus dan lurus ya, sesuai teori. Kira-kira seandainya nanti kita dalam membuat kurva standar, faktor regresinya tidak 0,9 atau tidak mendekati 1 ya, bisa 0,8, 0,7, kira-kira itu faktor apa nanti yang akan mempengaruhi faktor regresi tersebut, atau kurvanya nanti belok-belok? Ada yang tahu? Ya, siapa? Mbak siapa? Ya, faktor? Ya, kira-kira seperti apa? Ya, betul sekali ya, dilengkapi. Nanti untuk yang terakhir itu kan ada grafik di foto ditempelkan. Nah, itu nanti dikerjakan di rumah. Ya, sebelum Bapak akhiri ya, untuk yang pertama saya ingatkan, nanti setelah pembelajaran hari ini saya berikan link ulangan harian. Mari kita simpulkan pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini ya. Kira-kira kesimpulan apa yang kita dapat dari hasil pembelajaran? Mungkin ada yang bisa menyampaikan? Ya, silakan. Mbak siapa? Herina. Mbak Herina ya. Ya, silakan Mbak Herina. Teknik perhitungan kadar sampel pada analisis spektrofotometri UV vis ada dua, yaitu memakai metode referensi standar dan kurva standar. Kesimpulan yang kedua, aplikasi kurva standar membuat sejumlah larutan dengan variasi kadar yang berbeda, kemudian diukur absorbensinya dengan instrumen spektrofotometer UV vis dengan prosedur yang sesuai. Ya, masih masa pandemi COVID, kalian masih semangat belajar. Sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya nanti selamat sampai rumah masing-masing. Silahkan untuk ketua kelas untuk dipimpin berdoa. Siap. Doa mulai. Ya, sekian, sampai jumpa minggu depan. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk alat-alatnya bisa dicuci dan dikembalikan ke tempat semula.